berhasil satu komandan Taliban itu tertembak mati. Jadi tapi fotonya kalau lihat Pak, aduh, saya bilang ya Allah, saya pengen mati kayak begini. Mukanya segar, gagah, diserang sama ISIS, bom bunuh diri. Dia komandan polisi. Kirim fotonya parah. Jadi mati syahid itu ada. Kelihatan. Hussein waktu dipenggal kepalanya, kan dimasukkan dia di baskon. Datang siapa? Anas bin Malik. Dia bilang, Masya Allah, pertama persis Rasulullah dan lebih gagah ketika dia hidup. Jadi lebih gagah mayatnya itu Hussein yang sudah terpenggal kepalanya dibanding ketika dia hidup. Itu ceritanya Anas bin Malik. Nah, kemarin saya terima fotonya dari gagah sekali luar biasa. Nah, di Afghanistan itu kan ini Amerika luar biasa jahat. Amerika itu meninggalkan Afghanistan dan ternyata menyembunyikan ISIS dalam jumlah yang sangat besar. Tiap hari bom bunuh diri sana, tiap hari. Masjid sudah berapa hancur, kemudian kantor polisi yang paling terakhir kemarin kantor polisi ditangkap, langsung kepala polisinya kan. Dan gagah, Masya Allah, itu bikin fotonya ke saya, Masya Allah. Yang kepala polisi gagah sekali. Itu Taliban kan kelihatan kumal. Ya karena jarang mandi, karena itu kan tugas jarang mandi. Nah, tiba-tiba ini mati kena tembak, kok menjadi gagah begitu. Menjadi gagah dan ada senyum-senyum tipis. Saya nangis melihat fotonya itu. Ya Allah, bisa gak saya mati kayak begini? Aduh. Cuma jangan harap juga mati syahid kalau jiwa kita ini belum bersih. Itu kan kadang ini banyak sih teman tiba-tiba mau jihad saja. Tidak begitu, Bapak. Jiwa itu bersih dulu. Dan alat pencuci jiwa ini, alat pembersih jiwa itu zikir. Orang agak kotor gitu. Ya itu kan kotor fisik. Ini kan jiwa itu tidak bisa dikotori oleh fisik. Nah, yang mengotori jiwa kita itu kan setan di dalam. Setan, iblis, jin di dalam bersarang ini mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan. Nah, harus dibuang itu. Yang cara membuangnya cuma satu, zikir. Jadi jangan heran ada orang zikir batin, la ilaha illallah, macam-macam lah gayanya. Itu ketika dia zikir terasa di batinnya, aduh saya terganggu. Dia batin. Itu pun belum tentu keluar. Belum tentu. Nah, ada juga ustaz yang berani memberi indikasi bahwa kita sudah mulai kan ini hijab berlapis-lapis ini kan. Kita buka satu-satu. Ada Ustaz Rahman namanya, itu saya nonton videonya tadi malam. Dia agak berani menurut saya, tapi tidak apa-apa. Memberi tanda bahwa zikir kita itu mulai membuka lapisan ini, lapisan ini. Ya. Ada indikator. Kalau saya tadi pagi saya bilang istri saya, Ma, sabar, diam. Kalau ada yang saya bilang, ikuti saja dulu. Kalau tidak masuk di akal, ikuti saja dulu. Sampai saya kasih contoh begini. Kalau saya bilang makan saja dulu. Tapi kan tidak mungkin juga saya suruh makan kan. Maksud saya, kau yakinlah bahwa kita ini sedang berlatih menuju suatu perjalanan, membongkar hijab-hijab. Karena begini, begitu hijab ini terbongkar, yang muncul di dalam ini namanya ruh qudsiyah. Sirnya Allah yang malaikat pun tidak mampu menyentuh. Jadi di dalam sini ada yang disimpan Allah yang malaikat tidak tahu. Nah,
ketika kita dalam rahim, ada kan ayatnya bilang Allah meniupkan ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei ruh, saya simpan kau dalam jasad dalam rahim ini. Apakah kau mengakui saya Tuhan? Qalu bala syahidna. Kita bersaksi. Nah, inilah yang malaikat tidak bisa lihat. Jadi setan juga tidak bisa lihat. Cuma setan melapisi supaya dia tidak keluar menjadi apa namanya? Kalau ini ruh sudah memancari seluruh alam jasad kita, alam pikiran kita, itulah yang disebut mufasi. Nah, kalau pernah saya postingkan ke ilmunya Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ada 3 tingkatan ilmu. Ada 3 tingkatan, saya kasih judul itu begini. Ilmu manajemen tindakan. Belum ya? Nah, pada level 1, jadi Musa ini ceritanya berburu kepada Nabi Khidir. Tetapi ternyata Nabi Musa itu tidak sabar. Dan dia gagal. Dalam Quran itu tidak ada cerita bahwa Nabi Musa berhasil. Tidak. Nah, kalau saya membaca begitu, saya tanya, Ustaz bagaimana ini? Kok tidak ada ceritanya? Apa akhir ceritanya Nabi Musa ini? Nah, dia bilang, coba kau pikirkan sendiri. Nah, saya berpikir-pikir sendiri begini. Ayat ini seandainya menceritakan keberhasilan Nabi Musa, maka dia selesai di Nabi Musa. Tapi karena tidak selesai di Nabi Musa, maka ini untuk kita. Nah, asumsinya di mana itu? Ya itu sudah perkiraan. Jadi nanti dihubungkan dengan ayat-ayat lain. Nah, jadi kan itu tadi ada perintah jadi mufasir, ada perintah jadi mutmainnah, ada perintah jadi muttaqin. Nah, semua derajat ini kan derajat tinggi yang hanya bisa dicapai dengan level ketiga dari ilmunya Nabi Khidir yang diajarkan kepada Musa, di mana Musa gagal. Nah, karena gagal Nabi Musa, kalau begitu ilmunya untuk siapa? Ya mungkin untuk kita. Yang membunuh bayi itu. Nah, kalau yang membunuh bayi, membocorkan perahu. Nabi Khidir kan juga begitu. Dan hai Musa, ketika saya membocorkan perahu itu, dia bilang, fa'arat, saya yang membocorkan perahu itu. Ketika dia membunuh bayi, dia bilang, hai Musa, fa'aratna, saya bersama Tuhanku membunuh bayi ini. Itu level kedua. Level 1 tadi pure manusia, dan disitulah bersama setan. Disitulah godaan setan jauh lebih dahsyat menggoda manusia. Pada level kedua hampir tidak ada setan. Nabi Khidir bersama Allah. Level ketiga ketika dia membangunkan rumah itu, ada anak kecil, dia bilang fa'arada rabbuka, Tuhanmu yang memerintahkan, yang menginginkan rumah ini saya bangun. Jadi saya ini cuma robot. Saya ini cuma robotnya Allah, mengerjakan apa maunya dia. Jadi 3 ilmu itu harus menjadi milik kita. Jadi dalam bermain-main, saya biasa mendengar di YouTube itu, saya panggil istri rumah sini rumah. Ini ustaz dalam posisi fa'arat. Maksudnya ini ustaz lagi ngomong menurut dirinya. Dan menurut dirinya itu sangat berpotensi kemasukan setan. Wah ini fa'arat. Sudah ada Tuhan. Nah, yang susah itu fa'arada. Itu yang susah. Nembus sama. Nah, kalau fa'arada bukan tidak ada mobil tank, panser, semua labrak aja. Nah, itu harus dicapai. Jadi jangan juga sembarang jihad. Jadi banyak di grup-grup kan ngajak. Saya bilang begini, bos, saya bukan tidak mau berjuang, tapi
perjuangan pertama itu membersihkan jiwa. Dan itu langkah-langkah membersihkan jiwa ya, dalam pulang sholat, sedekah. Itu formalitas. Posisi utamanya di mana? Zikir. Di dalam ayatnya dia bilang begitu. Zikrullah zikran katsira. Berzikirlah kau sebanyak-banyaknya, non-stop. Ketika kau duduk, kau berdiri dan baring. Nah, dalam satu hadis Aisyah mengatakan begini. Saya melihat Nabi tidur, tapi dia tidak tidur. Maksudnya dia bersih. Nah, adapun hadis begitu Nabi juga bilang, ketika saya tertidur, sesungguhnya saya tidak tidur. Ini bisa kita capai lewat latihan, bukan lewat berburu. Jadi mau berburu kemana lagi, nah di sana di sana. Cuma melatih terus menerus sampai dia melekat dan rutin. Kasih dan masuk. Nah, bawa boleh kalau mau cari kan jangan sampai gelap, nyalain lampu. Di kamar sebelah kiri. Jadi hanya latihan saja, tidak ada ilmu yang spesifik. Jadi saya itu melatih diri saya, bangun jam 3 subuh, mulai zikir, salat tahajud 1-2 rakaat, zikir 1 rakaat, dan zikir menunggu subuh, selesai salat subuh lanjut lagi zikir sampai mulai terbit matahari stop. Nah, masuk matahari terbit, salat 2 rakaat. Nah, itu hadisnya lengkap, itu jelas banget. Itulah caranya Nabi. Terus yang saya belum bisa nih setelah asar sampai maghrib, itu ada hadisnya juga. Jadi Nabi itu setelah sholat asar dia berzikir sampai menjelang maghrib. Jadi sudah cocok itu bahwa salat isanya Nabi tengah malam. Zikir dari asar ke maghrib ini pasti capek lah. Langsung salat maghrib kan, capek di situ dia pergi tidur. Jam 12 malam baru bangun salat isya. Jadi Nabi tidak pernah salat isya di luar tengah malam. Sepanjang yang saya baca ini ya, sepanjang yang saya baca. Makanya saya kadang-kadang disebutkan apa itu? Disebutkan nanti tengah malam lah. Sholat kan kewajiban, posisinya. Sholat kan kewajiban. Terus zikir posisinya Di atasnya kewajiban. Nah, mau kita perbandingkan begini perbandingan. Sholat diperintah dalam Quran itu kalau dari segi timing waktu ya 3 waktu. Pagi, sore dan malam. Nah, tapi kalau dihitung-hitung memang jumlahnya 5. Jadi sholat itu diperintahkan pada 5 waktu dikerjakan. Zikir tidak ada waktunya. Zikir tidak ada waktu. tidak ada selang. Tidak ada selanya. Nah, ada ayat yang bilang berzikirlah setiap selesai sholat. Diperkuat dengan berzikirlah ketika kau duduk, baring dan tidur. Diperkuat lagi dengan ayat zikrullah zikran katsira, berzikirlah kau sebanyak-banyaknya. Diperkuat, nah ini yang menarik. Ingatlah aku pun ingat kepada ayat. Jadi mau ingat Allah, mau diingat Allah, ingat. Begitu kau mengingat Allah, langsung dia ingat. Nah, persoalannya di sini tinggal kualitasnya saja. Nah, tinggal kualitasnya saja. Dan tidak ada orang yang masuk surga. Kalau berdasar ayatnya, jadi ayatnya kan bilang begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Terjemahannya jiwa yang tenang. Mutmainnah terjemahannya. Dan bisa saja lebih kembangkan terjemahannya. Jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi. Jadi di akhirat itu ada 2 tempat. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Jadi 2 tempat. Nanti itu bisa dijelaskan lagi dengan
Jadi kita ini berasal dari mana? Kita berasal dari suatu tempat bersama Allah. Kalau kita mati, kita akan kembali ke sana atau ke surga. Jadi surga ini penjara yang bukan tempat kebebasan. Jadi surga memang bukan siksaan, tapi dia penjara. Karena orang di surga tidak bisa melihat Allah secara langsung. Dia hanya bisa melihat pantulannya. Yang melihat Allah itu yang kembali kepadanya. Pada khuli di ibadah. Nah sekarang, yang dipanggil Allah ini adalah nafsul mutmainnah. Pertanyaannya, caranya mencari jawaban. Apa yang dimaksud nafsul mutmainnah oleh Al-Quran? Jangan bertanya kepada siapa-siapa. Tanya dulu kepada Quran itu sendiri. Nanti Quran menjelaskan. Nafsul mutmainnah adalah begini ayatnya. Ala bizikrillahi wa tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tatmainnah, menjadi mutmainnah. Jadi untuk menuju mutmainnah, metodenya cuma satu, yaitu berzikir. Sholat tidak membawa kita kepada mutmainnah. Itu hanya memenuhi kewajiban rukun Islam, semacam KTP. KTP-mu parung, mana buktinya ini? Nah, buktinya kok Islam? Sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu bukti kok Islam. Berarti secara administratif. Nah, ada ayat yang menjelaskan. Ada orang mengatakan saya ini ada dua ayat mengatakan jangan kamu mengatakan dirimu mukmin, kamu itu Islam. Ya, orang Islam, Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin kemungkinan fasik. Orang mukmin pasti Islam, tapi orang mukmin kemungkinan fasik. Nah, itu ayatnya strukturnya begitu. Jadi orang gimana? Capek masalah ini kok dibilangin saya tidak mukmin. Ya, karena mukmin itu ada lagi kriterianya. Ada kriterianya. Ketika dipanggil jihad dia berjihad, tidak menolak jihad, tidak ya termasuk masuk di situ sipil. Nah, orang mukmin dikatakan fasik. Kenapa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah. Ya. Itulah yang saya bilang kepada teman-teman. Anda yang menolak-nolak zikir, saya itu ngeri. Karena terlalu banyak ayat yang kau langgar. Ada ayat bilang begini. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Terus pertanyaan, apa itu setan? Apa itu setan? Al-Quran menjawab. Mereka lupa mengingat Allah. Itulah disebut setan. Jadi manusia ini ketika lepas ingatannya dari Allah, dia setan. Kita ngobrol begini, begitu lepas dari kepala saya mengingat Allah ini, saya yang ngomong ini setan. Nah, jadi saya tuh mulai latihan sama istriku, melihat setan yang ngomong. Ada hadis bilang begini, begitu masjid takbir, Allahu Akbar, setan lari terbirit-birit dan kencing-kencing berak-berak, lari. Begitu selesai takbir, datang lagi. Begitu qomat, lari lagi. Selesai qomat, datang lagi dan masuk di dalam hati kita membisikkan. Kita sedang sholat ini dia bisik. Ingat istrimu, ingat gajimu, ingat kepala desa. Itu kerjanya setan. Jadi begitu lepas sedikit ingatan kepada Allah, maka yang ada itu setan. Nah, untuk menjadi hamba Allah, apalagi tadi mukhlasin ya, latihanlah. Jangan sampai kepala hati kita ini merupakan Allah. Sedetik pun kalau bisa. Dan harus diusahakan. Caranya cuma latihan doang. Mau belajar ke kiai manapun tidak ada yang nyambung. Tidak ada jawaban lain kecuali latihan. Itu siapa Dr. Hamdi tadi? Saya nonton videonya. Dan ditanya juga begitu. Dia bilang, saya tidak bisa menjawab yang lain kecuali Anda latihan aja. Begitu jawabannya. Wah, tapi dia menjelaskan ruh menurut saya itu berlebihan. Karena di depan umum. Itu kalau di depan umum orang tidak kuat berpikir, bisa gila orang.
Karena sudah ilmu yang guru-guru tarekat itu jarang mau buka itu. Tapi kok dia bahas dalam YouTube. Dia bahas dalam YouTube. Saya lihat judulnya, wah, kaget saya lihat. Jadi dia uraikan betul. Yang dia uraikan itu betul. Tapi dia sempat bertanya kepada pendengar, bagaimana pusing? Dia bilang pusing. Nah itu kalau dilanjutkan orang bisa gila. Dan banyak orang belajar tarekat jadi gila. Karena langsung dikasih ilmu yang sebenarnya belum saatnya. Jadi harus bertahap. Nah, saya kasih komen. Mohon maaf Ustaz, ilmunya terlalu cepat. Saya bilang gitu. Ilmunya terlalu cepat Ustaz. Tapi itulah yang sesungguhnya. Jadi kalau ini sir ini ya, sir di dalam sir yang Allah tiupkan, hijabnya terbongkar, kemudian sir yang menyelimuti diri kita. Ya sesungguhnya kita ini sudah jadi robot. Semua Allah. Pada saat itulah wali-wali Allah yang mencapai derajat itu tutup mulut. Karena apa yang diucapkan itu jadi. Pernah nonton ada film cerita Manikunda? Nah itu kan sebenarnya cerita wali, ya cerita wali pada zaman dulu yang kau jadi durhaka, kau jadi batu, langsung jadi batu. Yang ngomong ini sudah wali, sudah sir yang ada dalam sini, dan itu nyambung langsung dari Allah, jadi langsung. Nabi Musa terpojok, aduh, bagaimana? Nabi Musa langsung terbelah lautan. Nah itu orang yang sudah sir yang bekerja. Ini sekarang yang hilang dari dunia Islam. Hilang. Sedikit ada di Taliban. Berarti banyak masih ada ya? Masih. Karena begini, kalau itu tidak ada dunia kiamat. Jadi ketika wali Allah sudah tidak ada di bumi, dunia sudah langsung kiamat. Nah, alhamdulillah itu masih ada Taliban. Nah, kita juga harus latihan. Saya kurang lebih 2 tahun lagi sudah, dan saya merasakan, karena kan begini, kita dialog di grup kan, saya ini kan bukan ahli, bukan penghafal Quran, saya bukan jago bahasa Arab, hanya karena itu tadi Ustaz Isrofil yang bimbing saya sedikit, saya susun, ada orang kadang bertanya yang saya tidak bisa jawab, saya memang bukan ahlinya. Ustaz Isrofil dulu kalau saya forward, Ustaz ada pertanyaan, dihitung menit langsung datang jawabannya. Sekarang sudah tidak karena sibuk sekali. Semakin banyak muridnya, semakin ini kan, semakin luas pengajiannya. Jadi kadang saya forward 2 hari baru dijawab. Aduh, sementara ini dialog di grup sementara lancar. Nah, yang membantu saya cuma pergi tidur. Jika mau saya tidur sedikit, datang. Buka, ini jawabannya. Itu jadi sudah ada begitu-begitu. Jadi bukan sesuatu yang sulit kalau kita mau, bukan sesuatu jalan. Pasti ada ujian lah. Kalau kau datang ini sudah melihat rokok saya ini. Kalau kemarin kau datang saya itu belum tembakau loh. Kemarin black. Nah itu ujian lah semua itu. Jadi jangan khawatir. Saya pernah ketawa ini. Saya ketawa dalam sholat. Jadi saya suruh istri, beliin rokok dulu 2 batang dibayar. Jangan sekali bang kau. Sudah saya pergi sholat. Di dalam sholat, saya bilang ya Allah kasih saya pembeli rokok. Itu saya dengar itu ada orang nelpon. Saya tunggu, kau ketemu tadi pasti. Noni ya. Itu Noni nelpon ke sini. Kak saya mau ke situ mau dibeliin apa, dan dia langsung bilang mau nggak dibeliin rokok. Saya ketawa dalam sholat mendengar itu. Saya ketawa dalam sholat. Nah itu bahaya. Padahal kita ini baru jauh sekali lah, yang dimana akumulasi jauh sekali. Ini baru latihan aja. Begitu. Tanya mau ke Nuni, pernah nggak dia bawa rokok ke rumah?
banyak. Jadi saya bilang, mak habis makan, mak dulu kan Pak RT itu kan jual batangan, dia rokok bapak, dan sekali waktu, aduh, nah, saya niat dalam hati, ya Allah, berikan saya rokok. Itu pun tidak lama, tidak hitung menit. Nelfon, kak mau dibawa saya ke situ, kak mau dibawain apa? Dan dia duluan bilang, atau saya beliin rokok. Nah, cuma ini barang sebenarnya tidak boleh dicerita, karena kalau itu kalau dicerita hilang. Tetapi saya mau mengajak Anda, dengarkan, ikuti. Saya sudah ikuti. Dan tidak ada ilmu apa-apa, cuma sikit doang, lain aja. Mau gayanya seperti apa? Ya jelas gaya setiap orang itu mengajak begitu. Ya nggak percaya. Saya 2 bulan tidak pulang. Sikir doang. Tapi saya sudah coba kan, selama 1 tahun. Bukan aroma ini, cuma 2 bulan kan. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Terus lah itu. Makanya biasa mereka lihat ada tasbih di atas meja. Saya ngerasain. Nah, aroma sih kalau saya bilang bukan aroma, mungkin petunjuk gitu. Sama kayak yang saya cerita di Cirebon itu kan. Mana ini saya ini? Kayak begini. Tiba-tiba ada aja. Ada untuk dia gitu. Itu petunjuk semua itu. Jangan jangan khawatir. Saya lakukan. Sampai mak ini pada tingkat pasrah. Itulah. Ya, saya sudah sampai pada tingkat pasrah. Karena kejadian juga ini sudah berulang. Kan yang paling gelisah kalau ada uang kan istri. Gelisah duluan kan. Gimana lagi? Sama. Sedikit saja. Dan itu terjadi tiba-tiba ada telepon. Ada orang punya utang telepon lah. Ayo sudah, jangan. Istrinya sekarang makin tekun. Nah ini konsep menghadapi Zionis Yahudi yang sangat besar ini. Tapi jangan juga mengabaikan kondisi-kondisi real yang kita hadapi ya kayak seminar apa. Jadi saya tetap hadir. Cuma saya ingatkan mereka jangan sampai kau anggap ini seminar yang terbaik. Nah, ada yang lebih bagus dari ini. Kenapa sekarang seperti itu? Jangan hal itu kayak saya mau jadi baru panjang. Kalau keluar, saya kerasa ambisius maju lagi, ingin bangun lagi. Kayak Dan itu bisa pertanda bahwa di situ kau ditakdirkan untuk membesarkan diri. Begini, itu hadis juga. Tiap hari itu Allah memberikan kita tanda sangat banyak. Cuma kan terbatas kemampuan kita membaca. betul. Membaca. Nah, itu yang sekarang saya lagi pelajari juga. Ada begini, apa maunya Allah ini? Karena itu hadis jelas itu mengatakan begitu banyak Allah memberikan kamu tanda-tanda isyarat-isyarat. Cuma kamu tidak sanggup membacanya. Nah, memang harus perenungan. Nah, kalau tadi ini hijab makin terbuka, begitu sedikit ada tanda langsung ketahuan. Oh ini. Nabi misalnya dalam keadaan tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba saja muncul, dia lihat surga. Ketika dia begitu, tangannya begini-begini, dia tidak sadar itu kan. Nah, selesai begitu orang bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi begini tanganmu? Dia bilang, saya dikasih 2. Yang satu itu madu, yang satu itu apa? Dia bilang, kalau saya terima itu madu, maka kalian umatku tidak akan peduli kepada dunia. Makanya saya tolak, saya belum begini. Artinya Nabi bilang, umatku tetap harus pikirkan dunia. Nah itu, jadi iblis yang kasih. Iblis yang kasih. Tidak. Jadi iblis ini kan memang selalu berusaha mengacaukan dunia Nabi. Nah di sisi lain misalnya, Nabi sementara khutbah, tiba-tiba melihat. Nah dia bilang, di tempatku ini saya melihat, kalau kamu tahu maka tidak ada waktumu tersenyum. Begitu ngerinya dia bilang. Apa itu Rasulullah? Nabi jelaskan. Itulah asal neraka. Jadi Nabi itu begitu jalan mengalir, tidak ngerti apa-apa. Nah nanti tiba-tiba. Ya saya bebokan, bodohkan dalam diri. Udah 3 kali 4 kali lah
kau PR kan, Oh iya. nawarin manajer, nawarin ke ketemu langsung direktur DJ. Masa saya insya Allah. Padahal di sini kan berat nih hidup. Tapi kayak ya ada yang berat gitu. Udah dipanggil interview besok ini, bila saya langsung tempatin. Oh, perhitungan. Tapi kayak males. Ikuti hati yang tenang. Ketemu dengan mereka bikin susah. Saya tadi lakonin mulu. Belum. Kok mulu tapi Gerak. malah memotivasi kan. Terbalik. Kayaknya bingung. Tapi alhamdulillah. Sikir memang bagus banget. Bukan apa ya. Saya takut juga disebut apa. Ada aja gitu. Dilakukan. Dulu saya berprinsip itu masih hidup sama Muhammad di kamar. 100 itu nggak lepas. Saya pernah baca minimal 33 kali gitu kan dalam satu hari. Setiap kali sholat. Iya, setiap kali sholat. Kenapa kita nggak lebihin? Ada makna yang tersirat di situ. Saya lebihin. Apa ya, mau wahyu nasib. Ada aja. Karena kita menolak, maka hal yang besar kita tolak, hal yang kecil pun kita tolak. Kita tetap ada pendirian. Nah, Allah terkadang di akhir Muhammad Rasul. Tidur juga begitu lagi lanjut. Karena gelisah apa? Kenapa nggak disambungin aja gitu? Seperti kata-kata kita kan pernah diskusi dulu, kan diskusi terus, duduk, berdiri, tidur, nggak ada selang. Ada selang untuk tidak berhenti melakukan hal tersebut. Ada saya cuma korek-korek di Google cari bagaimana cara membantahkannya. Oh, utamaannya ini tidak bisa utama apa yang dilakukan. Cari tidak ada bantahan. Pusing. Ya udah lakuin. Jelas. Saya kalau ayat yang saya kumpul terkait itu ada 30-an ayatnya. Menunjang itu bicara zikir. Hadis ada 20 hadis. Jadi itu saya bilang ke teman-teman. Kan saya kalau macam kemarin tuh. Tadi ya. Tadi saya bawa tasbih. Di sana kan tidak sepaham dengan zikir kan. Jadi saya sudah mulai, maksud saya itu saya mau berzikir supaya mereka ini tahu bahwa ada namanya begini. Tapi saya pelajari suasananya, ada sini orang ke saya. Jadi saya kalau tasbih itu sengaja saya buka. Nah, yang bisa merubah memang tamsil. Kalau tamsil mau langsung jadi. Kepada Musayyid saya kasih tahu, Musayyid, kau ini kan cucunya ulama besar Sulawesi Selatan. Masuk biasa. Dan dia akui. Saya bilang kalau kau tidak laksanakan zikir ini, kau meninggalkan bagian ibadah kiblat iya. Terus kenapa Anda lakukan? Nah persoalannya kebijakan di pesantren ini sama dengan di situ. Kan satu garis. Nah, ada ustaz yang namanya Ustaz Hadis. Itu guru saya malah kalau Hadis. Cuma kan tidak zikir. Nah, Harus mesti mereka menolak zikir. saya bilang Ustaz. Ya Ustaz kan yang dulu ngajar saya begini. Dan setelah penelusuran saya ngatakan begini, ini ayat-ayat Rasul. Tidak ada satu pun dia bantah. Cuma mereka ini termemori dengan kelompok-kelompok mereka yang di Makassar. Kan memang juga begini penyakit juga di kelompok mereka ini. Jadi bisa Halwati ya di Maros itu. Ih, bapak sawat ya tapi Begini, ada memang di dekat Coba sih. Ada. Jadi itu gurunya. Jadi saya kita ini. Karena begini kan dikasih kopi. Itu gurunya lapisan ininya itu sampai 7 lapis berlapis emas. ya. Nah itu yang bikin geli orang. Saya bilang itu kasus. Tidak begitu juga perintahnya di situ. Dan kelompok tarekat ini kan ada juga yang hanya memanfaatkan itu
lain. Jadi saya tidak bilang masuki tarekat itu tidak, tapi bahwa orang tarekat berzikir itu baik. Bahwa dia menyimpang itu lain lagi cerita. Jadi itu yang memang di dalam mencoba itu. Menantu saya cerita, kan saya suruh ke sana, kok ke sana? Dia lemah, geli saya di sana. Jadi itu gelas itu imamnya, gurunya itu tarekat. Berlapis ini, berlapis 7 dalam pakai emas. Sementara yang lain gelas biasa. Nah, memang ada yang begitu yang ini sudah penyimpangan. Ini kayak di bapak saya itu dulu sebelum bapak saya itu jadi orang pendidik, dia kan guru satu-satunya di keluarganya itu tidak yang menempuh pendidikan. Kakek saya itu imam masjid di daerah itu namanya Pak sama Lewang, paling lah kalau masalah keagamaan sama ini yang membangun masjid gitu kan. Kalau kita pulang itu dulu saya masih kecil, kalau kita bertamu di rumah orang itu piring berlapis ya dikasihnya kita gitu. Tapi kalau melihat kakek saya dulu, saya tidak pernah melihat, tapi cerita-cerita orang, kakek saya kerjanya zikir doang, duduk di depan pintu rumah tangga, rumah panggung, berzikir terus, kukunya udah panjang, kanan dipotongin gini kan, nggak pernah pakai baju, berzikir kerjanya. Sampai ke bapak saya pun mengajari saya ingat Allah gitu, jadilah orang gitu, dengan sholat, ngaji, banyak zikir. Nah, pernah saya waktu itu umur masih SMA kelas 1, saya coba, kan saya pisah rumah, bapak saya tinggal di rumah ini, jadi saya berzikir, tiba-tiba muncul bapak saya di depan pintu. Apa yang kamu lakukan? berhenti saya coba lah. Memang pertama tuh kayak saya merasa masih SMA kan, terbang. Tapi kalau perintah zikir, bapak saya luatia banget kalau luatia. Jadi di halwati itu habis duhur dia salat, habis Jumat dia salat duhur. Saya lakukan tadi di CM. Itu saya lihat di halwati. Jadi ini saya terima memori waktu masih kecil. Kenapa ada habis Jumat kok salat duhur? Nah baru-baru ini kan saya ke Makassar, saya ke Maros, tapi imamnya Pak Mukadam tidak ada. Nah, ada di situ orang-orang itu saya tanya. Kenapa? Apa dalilnya? Atau apa petunjuknya dari Rasulullah salat Jumat disambung salat duhur? Dia juga tidak bisa jawab. Saya pulang ke sini, saya cari, saya ketemu. Apa dalil? Jadi bukan dalil itu, bukan dalil itu. Jadi begitu. Jangan ini dibicarakan karena bisa jadi masalah seluruh dunia bahkan di salat panjang gitu. Jadi praktek salat Jumat yang kita lakukan hari ini itu berbeda dengan teks Al-Quran dan hadis. Jadi yang saya sudah pernah diskusikan beberapa kali, baca ini ayatnya, bukan saya loh, dibaca sendiri ayatnya. Ayatnya itu menunjukkan bahwa sholat dulu baru khutbah, seperti Idul Fitri. Ini ayatnya. Nah ini hadis. Hadis juga bercerita begitu. Jadi ada 5 urutan di dalam Jumat, yang terakhir itu adalah khutbah. Kan ada ayatnya. Ada ayatnya. Bahkan ada surat Jumat. Ada surat Jumat. Jadi satu ayat di surat Jumat itu menceritakan bahwa Nabi sementara khutbah ditinggalkan oleh jamaah. Dan ayat itu mengatakan yang di sisi Allah itu lebih baik. Kalau asbabul nuzulnya ayat diceritakan di tafsir Kemenak itu, Nabi sementara khutbah ada pedagang dari jauh membawa barang-barang. Nah, suasana ketika itu kan memang orang kalau lihat barang itu kaget-kagetan, yang namanya juga pedagang kasih. Nabi sementara khutbah ditinggalkan, turunlah ayat, di sisi Allah apa yang di sisi Allah jauh lebih bagus daripada perniagaan yang kau kejar. Nah, itu ayatnya yang bercerita bahwa Nabi sedang khutbah ditinggalkan, berarti kan sudah selesai sholat, atau anggaplah itu kita belum tahu. Dibuka di hadis. Di hadis itu menjelaskan 5 urutan Jumat. Terakhir itu khutbah.
Di hadis lain lagi, ini sudah masanya Umar bin Khattab, khalifah. Sementara dia khutbah, ada anak muda masuk bilang, kenapa kau baru masuk? Dia bilang, saya dari bekerja. Sholat berapa kali? Sholat. Khalifah Umar tetap khutbah. Berarti Khalifah Umar sudah selesai sholat. Di hadis lain lagi dia ceritakan bahwa munculnya khatib ke mimbar adalah tanda selesainya sholat. Jadi banyak hadis yang merangkai. Banyak hadis yang merangkai. Nah, cuma ini kalau dibicarakan itu menjadi perdebatan tinggi. Satu pegangan saya, ada satu hadis pegangan saya. Rasulullah mengatakan begini, ini hariku, ini Jumatku, dan diwajibkan kepadamu melaksanakan salat Jumat. Dan di sini Jumat itu diwajibkan kepadamu, meskipun imamnya soleh atau imamnya zalim. Jadi Nabi sudah prediksi. Dalam hadis itu akan ada kezaliman di dalam sholat Jumat, tapi tetap diwajibkan, meskipun imamnya zalim atau salah. Nah, saya lebih bohong. Ya, meskipun salah, saya ikuti aja. Saya kan ikuti maunya di orang mayoritas. Itu satu hadis. Ada hadis lain lagi. Nabi mengatakan, di mimbarku inilah akan terjadi kezaliman. Ada itu. Apa maksudnya? Ternyata berangkai semua. Jadi saya baru mulai sadar kenapa para ulama itu lebih senang membacakan kita buku karya ulama, kitab-kitab kuning itu, daripada hadis langsung. Ternyata memang kalau hadis langsung, Pak, terlalu banyak masalah. Terlalu banyak. Kan sering dia para ustaz bilang, Anda tidak boleh belajar hadis langsung, harus boleh. Bingung juga saya, sementara ini hadis dijual di toko. Ini hadis kan sekarang dijual di toko, bisa dibeli kan? Apalagi ada online. Nah, kalau memang dilarang baca sendiri, ya larang itu yang jualan di toko. Kan itu logika saya. Oh,